Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Syafira Roza dengan NIM 1234547 dari kelompok 4 ADS di kelas RC. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai uji hipotesis rata-rata dua populasi yang perhitungan matematis dan juga RStudio. Kasus H0 diterima. Di sini saya membuat soal perbandingan nilai struktur data. Terdapat sebuah kasus, yaitu program studi sains data ITERA sedang melakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas pembelajaran pada mata kuliah struktur data yang diselenggarakan dalam dua kelas paralel, misalnya RA dan RB. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan konsistensi kualitas pembelajaran dan mengidentifikasi potensi kesenjangan performa antara kedua kelas. Koordinator program studi ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam pencapaian akademik mahasiswa antara kedua kelas tersebut. Nah, untuk mengevaluasi konsistensi pembelajaran, tim evaluasi mengumpulkan data nilai akhir dari 10 mahasiswa yang dipilih secara acak dari masing-masing kelas. Nah, data ini tuh akan dianalisis menggunakan uji hipotesis rata-rata dua populasi untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan dalam performa akademik antara kedua kelas RA dan RB tersebut. Nah, di sini diketahui itu ada 10 mahasiswa yang diambil data sampelnya. Kelas RA itu ada nilainya 75, 78, 73, 77, 76, 79, 74, 78, 75, dan 77. Kemudian kelas RB itu ada 74, 77, 75, 78, 73, 76, 75, 79, 76, 74. Langkah pertama dalam perhitungan matematis itu kita harus merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Di sini ada H0 dan ada H1. H0 itu ketika mu1 atau rata-rata 1 kurang rata-rata 2 sama dengan 0 atau tidak ada perbedaan rata-rata nilai atau H1-nya itu mu1 min mu2 tidak sama dengan 0 itu ada perbedaan rata-rata nilai. Di sini alfanya diketahui 0,05. Langkah kedua itu kita tinggal melakukan perhitungan. Di sini ada jumlah datanya itu kita masukkan 10 sesuai pada soal atau sesuai pada data yang telah diketahui. Kemudian kita lakukan perhitungan antara kedua kelas itu, perhitungan rata-ratanya, sehingga didapatkan 76,2, 75,7. Kemudian kita bisa hitung juga simpangan bakunya di sini. Dan di sini adalah kita menghitung variansnya. Kemudian di sini kita bisa melakukan uji tes statistik atau juga menentukan daerah kritis. Di sini hasilnya kurang lebih 2,101. Dan setelah itu kita bisa membuat keputusan dari kesimpulan yang telah kita lakukan di perhitungan ini. Kemudian kita lanjut, saya jelaskan ke RStudio-nya. Di RStudio itu, di sini soalnya sudah saya masukkan, dan perhitungan manualnya juga secara singkat. Untuk pertama, itu kita bisa masukkan data nilainya pagi dan sore, yang sudah saya sebutkan seperti pada cara matematis sebelumnya. Kemudian kita bisa menghitung varians gabungannya. Di sini kita menggunakan length untuk menghitung jumlah nilai yang ada pada kelas pagi dan sore. Kayak yang kita tahu itu 10. Terus di sini SD itu kita gunakan untuk menghitung simpangan baku. Kemudian SP2 ini kita gunakan untuk menghitung variansnya. Kemudian kita bisa lakukan hitung statistik uji T atau uji Z. Di sini kita masukkan X bar-nya, yaitu nilai rata-rata kelas pagi dan kelas sore. Kemudian kita juga bisa masukkan variansnya, dan juga kita bisa masukkan nilai tes statistik yang akan diujinya. Dengan cara kita X bar yang pertama dikurang X bar yang kedua. Kemudian kita bagi variansnya ini. Selanjutnya itu kita bisa lakukan nilai kritis T. Kita masukkan aja alfanya 0,05. Terus kita menggunakan fungsi T kritikal untuk menghitung nilai kritis T ini. Terus kita masukkan input hasilnya, statistik uji T, nilai kritis T, dan masukkan juga fungsi yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita masukkan output p-value-nya. Di sini untuk mencari p-value, kita carikan dengan cara 2
dikali dalam kurung 1 dikurang P norm, terus kita masukkan nilai statistiknya. Maka kita akan mendapatkan nilai value-nya. Kemudian kita masukkan saja kesimpulan ini menggunakan fungsi f else. Dan ketika kita run, di sini diketahui statistik uji T-nya itu 0,58. 0,58 di sini tuh saya bulatkan mungkin 0,59. Terus ada nilai kritis T-nya itu 1,95. Nilai kritisnya 1,95 dan p-value-nya itu 0,5584. Di sini mungkin karena terdapat perbedaan dalam perhitungan bisa jadi kurang lebih hasilnya berbeda. Kemudian kita bisa simpulkan. Cara menyimpulkannya itu seperti ini, guys. Misal statistik uji T-nya itu seperti pada soal 0,58. 0,58 ini lebih kecil maksud saya dari nilai kritis T yang kita ketahui itu 1,95. Maka kalau sudah begitu H0 itu akan gagal nolak. Atau kita juga bisa simpulkan dari p-value-nya. Di sini p-value-nya itu 0,55. Sedangkan signifikan yang kita ketahui itu alfanya 0,05. 0,55 ini lebih besar daripada 0,05 sehingga gagal tolak H0. Maka kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan signifikan antara nilai kelas pagi dan sore. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan lebih baik. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igarta Mevia dengan NIM 134500011 dari kelompok 4 Praktikum ADS. Di sini saya mempunyai suatu kasus, yaitu untuk kasus H0 ditolak. Judul kasusnya waktu pengerjaan ujian daring vs luring. Nah, isi kasusnya itu selama masa transisi pembelajaran pasca pandemi, program studi Sains Data ITERA melakukan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan ujian dalam 2 mode, yaitu mode daring dan mode luring, di mana aspek yang dievaluasi adalah waktu pengerjaan ujian untuk menilai itu ada efisiensi pelaksanaan ujian, kesesuaian alokasi waktu, perbedaan karakteristik pengerjaan antara kedua mode. Data waktu pengerjaan itu dihitung dalam menit. Pada ujian daring ada 85, 88, 82, 87, 84, 86, 83, 85, 87, 84. Pada ujian luring ada 75, 73, 77, 74, 76, 72, 75, 74, 76, 73. Nah, oke. Oke, lanjut. Di sini kita mempunyai 3 langkah pengerjaan. Di langkah pertamanya itu merumuskan hipotesis. Di H0 sama dengan mu1 dikurang mu2 yaitu sama dengan 0. Tidak ada perbedaan rata waktunya. Lalu pada H1 sama dengan mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0. Ada perbedaan rata-rata waktunya dengan alfa 0,05. Lalu pada langkah kedua, data dan perhitungan. Data-datanya tadi yang ada di atas, yang di sini kita masukkan ke dalam langkah kedua. Nah, di langkah kedua pun ada yang namanya perhitungan manual. Di sini kita masukkan yang diketahuinya pada nilai N1 dan nilai N2 itu sama, itu bernilai 10. Lalu X bar 1-nya sama dengan 85,1, di X bar 2 sama dengan 74,5. Nah, lalu di S1-nya itu sama dengan 1,912 dan di S2-nya 1,581. Di SP kuadratnya seperti yang kita lihat di sini sama dengan dalam kurung N1 kurang 1 S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 S2 kuadrat per N1 ditambah N2 kurang 2 dan kita menghasilkan 3,058.
Lalu pada T-nya sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan per SP dalam akar dalam kurung 1 per N1 plus 1 per N2, dan kita menghasilkan 13,54. Di langkah ketiga, kita di sini menentukan daerah kritisnya, di mana daerah kritis yang kita perlukan adalah DF sama dengan N1 plus N2 dikurang 2, itu sama dengan menghasilkan 18. Di T alfa per 2 sama dengan T 0,0025,18, itu menghasilkan kurang lebih 2,101. Oke. Nah, kita langsung masuk aja ke ARI studionya di sini. Oke. Di sini kita masukkan dulu data waktu ujiannya, yaitu pada waktu daring dan waktu luring yang sudah kita lihat, kita masukkan dari soal. Nah, ini kita masukkan dulu, kita menghitung varians gabungannya. Oke. Di langkah kedua ini kita masuk ada N1 dan N2 adalah ukuran sampel dari masing-masing kelompok, yaitu daring dan luring, yang diperoleh menggunakan length dalam kurung. Lalu di S1 dan S2 adalah standar deviasi dari masing-masing kelompok yang dihitung menggunakan SD di dalam kurung. Lalu SP kuadrat adalah variansi gabungan dihitung menggunakan rumus, yaitu SP kuadrat sama dengan dalam kurung N1 kurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 plus N1 dikurang 2. Oke, jadi lanjut lagi, kita di sini menghitung statistik uji T. Di langkah ketiga ini bisa kita lihat bahwanya X1 bar, X bar 1 dan X bar 2 adalah rata-rata dari masing-masing kelompok yang dihitung menggunakan mean. SE adalah standard error yang dihitung menggunakan rumus SE sama dengan akar SP kuadrat dalam kurung N1 per N1 ditambah 1 per N2 ya, dan T-statnya sama dengan dalam kurung X1 bar dikurang X bar 2 dibagi dengan X. Oke. Setelah itu lanjut ke langkah keempat, di mana kita di sini menentukan nilai kritisnya. Di nilai kritis ini seperti yang kita lihat, alfanya adalah 0,05 dengan T kritikal adalah nilai kritis T untuk diuji dua sisi pada tingkat signifikasi 0,05 dan derajat kebebasan dalam kurung DF sebesar N1 plus N2 kurang 2. Nilai ini diperoleh menggunakan fungsi QT. Lanjut lagi, kita masuki langkah kelima, yaitu menghitung p-value dan menampilkan hasilnya. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, p-value itu dihitung untuk mengetahui tingkat signifikasi dari nilai tes statistik yang diperoleh. Di sini p-value dihitung sebagai 2 kali peluang dari nilai T lebih besar dari ABS dalam kurung T-stat. Oke. Lalu fungsi cat itu digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan statistik T, nilai kritis T, dan p-value-nya sendiri. Lalu pada yang terakhir, di terakhir ini itu ada kita masuk kesimpulan. Pada kesimpulan, dengan membandingkan T-stat dan T-critical, jika T-stat lebih besar dari T-critical, maka kita menolak hipotesis 0 atau dalam kurung H0, yang berarti ada perbedaan signifikasi antara waktu pengerjaan ujian secara daring maupun luring. Jika T-stat tidak lebih besar dari T-critical, maka gagal menolak H0, yang berarti tidak ada bukti cukup untuk menyatakan perbedaan signifikasi antara waktu pengerjaan ujian secara daring maupun luring. Nah, seperti yang kita lihat di sini, outputnya adalah yang kita dapatkan pada statistik uji T-nya 13,51053. Lalu nilai kritisnya yaitu T sama dengan 2,101.
1,00922 dan p value-nya itu ada di angka 7,31 seterusnya. Nah, lalu kita dapatkan yaitu tolak H0 yang berarti dia memiliki adanya perbedaan signifikasi antara waktu ujian daring dan maupun luring. Seperti itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Faraj Alefaatin Simbolon dengan NIM 123450092 dari kelompok 4 ADS. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil pengujian hipotesis 2. Ini saya akan mempresentasikan tentang pengujian hipotesis proporsi dua populasi. Baiklah, di sini saya memiliki kasus dengan hipotesis 0 diterima. Prodi Sains Data ITERA ingin membandingkan tingkat keaktifan berorganisasi antara mahasiswa tahun pertama dan tahun kedua. Sampel diambil dari 180 mahasiswa tahun pertama, di mana 126 mahasiswa aktif berorganisasi dan 200 mahasiswa tahun kedua, di mana 135 mahasiswa aktif berorganisasi. Dengan tingkat signifikansi 0,05, uji apakah terdapat perbedaan signifikansi proporsi keaktifan berorganisasi antara proporsi mahasiswa tahun pertama dan tahun kedua tersebut. Di sini saya memiliki dua hipotesis. Hipotesis 0, P1 sama dengan P2, yang berarti tidak ada perbedaan proporsi keaktifan berorganisasi. Selanjutnya hipotesis alternatif, P1 tidak sama dengan P2, yang berarti ada perbedaan proporsi keaktifan berorganisasi. Berikut adalah kode R untuk pengujian uji proporsi dua populasi dengan hipotesis 0 diterima. Di sini saya mempunyai data sampel keaktifan organisasi. Yang pertama itu ukuran sampel mahasiswa tahun pertama yaitu 180. Jumlah mahasiswa tahun pertama aktif organisasi 126. Untuk proporsi tahun pertama ini merupakan jumlah dari mahasiswa tahun pertama yang aktif organisasi dibagi dengan ukuran sampel mahasiswa tahun pertama. Selanjutnya, ukuran sampel mahasiswa tahun kedua ialah 200. Jumlah mahasiswa tahun kedua aktif organisasi ialah 135. Maka proporsi tahun keduanya ini ialah jumlah mahasiswa tahun kedua yang aktif organisasi dibagi dengan ukuran sampel mahasiswa tahun kedua. Kemudian proporsi gabungan. Proporsi gabungan ini P underscore combined underscore A buka kurung X1 underscore A ditambah X2 underscore A. X1 underscore A ini ialah 126. Jumlah mahasiswa tahun pertama aktif organisasi ditambahkan dengan X2 underscore A ini ialah 135. Jumlah mahasiswa tahun kedua yang aktif organisasi dibagi dengan N1 underscore A ialah proporsi tahun pertama, ialah ukuran sampel mahasiswa tahun pertama 180 ditambahkan dengan ukuran sampel mahasiswa tahun kedua yaitu 200. Kemudian menghitung statistik uji Z. Z underscore value underscore A, yaitu P1 underscore A dikurang P2 underscore A. P1 underscore A ini ialah proporsi tahun pertama dikurang dengan P2 underscore A, yang ialah proporsi tahun kedua, dibagi dengan P underscore combine underscore A dikalikan dengan buka kurung 1 dikurang P underscore combined underscore A tutup kurung dikali buka kurung 1 dibagi N1 underscore A ditambah 1 dibagi N2 underscore A tutup kurung tutup kurung. Untuk menentukan tingkat signifikansi,
Di kasus tersebut kita sudah diketahui bahwa alfa yang digunakan ialah 0,05. Kemudian menentukan nilai kritis untuk uji dua arah, ialah Z underscore kritikal, Q-norm, buka kurung 1 dikurang alfa dibagi 2. Alfa ini ialah yang tadi yang tingkat signifikansi. Kemudian menghitung p-value. P underscore value underscore A, 2 dikali buka kurung 1 dikurang p-norm, buka kurung ABS, buka kurung Z underscore value underscore A, tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung. Z underscore value ini merupakan statistik uji Z. Kemudian, menampilkan hasil kasus 2A. Ini beberapa kode yang menampilkan hasil kasus 2A pada output. Yang pertama itu ada judulnya, kasus 2A, keaktifan organisasi, hipotesis 0 diterima, kemudian proporsi mahasiswa tahun pertama yang aktif, kemudian proporsi mahasiswa tahun kedua yang aktif, kemudian statistik uji Z, kemudian nilai kritis Z, dan p-value-nya. Selanjutnya yang terakhir, keputusan uji hipotesis. Keputusan uji hipotesis ini merupakan langkah terakhir dalam uji hipotesis. Jika Z value-nya lebih besar daripada Z kritikalnya, atau jika nilai Z value-nya lebih besar daripada Z kritikalnya, atau statistik uji Z-nya lebih besar daripada nilai kritis Z-nya, maka tolak hipotesis 0. Ada bukti bahwa proporsi keaktifan berorganisasi mahasiswa tahun pertama dan tahun kedua berbeda secara signifikan. Sedangkan jika Z value-nya lebih kecil daripada Z kritikal atau lainnya, maka akan gagal menolak hipotesis 0. Tidak ada bukti bahwa proporsi keaktifan berorganisasi mahasiswa tahun pertama dan tahun kedua berbeda secara signifikan. Oke, selanjutnya saya akan merunningkan. Nah, pada menampilkan hasil kasus ini, kita sudah memiliki hasil bahwa proporsi mahasiswa tahun pertama aktif itu 0,7, proporsi mahasiswa tahun kedua aktif 0,675, statistik uji Z-nya ialah 0,52437, nilai kritis Z-nya ialah 1,959964, dan nilai p-value-nya itu 0,59981. Maka, dari nilai kritis, nah, di bagian sini, kita telah mendapatkan hasil dari nilai-nilai yang sudah kita masukkan tadi. Ada nilai proporsi mahasiswa tahun pertama aktif, yaitu 0,7, mahasiswa tahun kedua aktif, yaitu 0,675, nilai statistik uji Z-nya ialah 0,5246737, nilai kritis Z-nya ialah 1,959964, nilai p-value-nya 0,59981. Maka, putusan uji hipotesisnya ialah nilai statistik uji Z-nya lebih kecil daripada nilai kritis Z-nya atau masuk ke else lainnya, maka mencetak gagal menolak hipotesis 0. Tidak ada bukti bahwa proporsi keaktifan berorganisasi mahasiswa tahun pertama dan tahun kedua berbeda secara signifikan. Kesimpulannya ialah hipotesis pada kasus ini diterima karena statistik uji Z-nya lebih kecil daripada nilai kritis Z-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengujian hipotesis proporsi dua populasi dengan kasus hipotesis nolnya ditolak.
Di sini saya memiliki sebuah kasus, yaitu Fakultas Sains ITERA ingin membandingkan tingkat kelulusan mata kuliah pemrograman antara kelas pagi dan kelas siang. Dari 220 mahasiswa kelas pagi, sebanyak 180 mahasiswa yang lulus. Sementara dari 240 mahasiswa kelas siang, sebanyak 168 mahasiswa yang lulus. Dengan tingkat signifikansi 0,05, uji apakah terdapat perbedaan signifikansi proporsi tingkat kelulusan mata kuliah pemrograman antara proporsi kelas pagi dan siang tersebut. Di sini ada hipotesisnya. Hipotesis 0, P1 sama dengan P2 yang berarti tidak ada perbedaan proporsi kelulusan antara kelas pagi dan kelas siang. Dan hipotesis alternatif, P1 tidak sama dengan P2, yang berarti ada perbedaan proporsi kelulusan antara kelas pagi dan siang. Oke, selanjutnya berikut adalah kode R pada pengujian proporsi dua populasi dengan hipotesis nol yang ditolak. Di sini saya memiliki data sampel kelulusan mata kuliah pemrograman. Ukuran sampel kelas paginya sebanyak 220, jumlah mahasiswa kelas pagi yang lulus sebanyak 180, maka proporsi kelulusan kelas pagi, jumlah mahasiswa dibagikan dengan ukuran sampel. Kemudian ukuran sampel kelas siang sebanyak 240, jumlah mahasiswa kelas siang yang lulus sebanyak 168, maka proporsi kelas siangnya ialah jumlah mahasiswa kelas siang yang lulus dibagi dengan ukuran sampel kelas siang. Kemudian proporsi gabungan. Proporsi gabungan atau P combined ialah hasil dari jumlah mahasiswa kelas pagi yang lulus ditambahkan dengan jumlah mahasiswa kelas siang yang lulus, lalu dibagi dengan ukuran sampel kelas pagi ditambahkan dengan ukuran sampel kelas siang. Kemudian menghitung statistik uji Z. Di sini Z value-nya P1_B dikurang P2_B, yang berarti proporsi kelulusan kelas pagi dikurang proporsi kelulusan kelas siang. Lalu dibagi dengan P_combined, ini merupakan proporsi gabungan, dikalikan dengan 1 dikurang P combined, proporsi gabungan, dikali 1 dibagi N1_B ini merupakan ukuran sampel kelas pagi, ditambahkan 1 dibagi N2_B, ini merupakan ukuran sampel kelas siang. Kemudian menentukan tingkat signifikansi. Di kasus tersebut, sudah diketahui bahwa tingkat signifikansinya itu 0,05. Kemudian menentukan nilai kritis untuk uji dua arah. Z kritikal, Q norm, 1 dikurang alfa dibagi 2. Kemudian menghitung p-value. P-value-nya ialah 2 dikali 1 dikurang p-norm, ABS, dikalikan dengan Z-value. Z-value-nya ini ialah nilai statistik uji Z. Kemudian menampilkan hasil kasus. Berikut ini ialah kode untuk menampilkan atau mengeluarkan output dari proporsi nilai statistik uji, nilai kritis, dan p-value. Kemudian keputusan uji hipotesis. Keputusan uji hipotesis ini merupakan langkah terakhir dalam pengujian hipotesis. Kemudian keputusan uji hipotesis. Keputusan uji hipotesis ini merupakan langkah terakhir dalam pengujian uji hipotesis. Jika Z value-nya atau statistik nilai uji Z-nya lebih besar daripada Z kritikal atau nilai kritisnya, maka output akan mengeluarkan tolak hipotesis 0. Ada bukti bahwa perbedaan signifikan dalam proporsi kelulusan mata kuliah pemrograman antara kelas pagi dan siang. Lainnya adalah gagal menolak hipotesis 0, tidak ada bukti perbedaan signifikan dalam proporsi kelulusan mata kuliah pemrograman antara kelas pagi dan siang. Oke, saya akan merunningkan.
Berikut adalah output dari kasus yang telah saya kerjakan tadi. Yang pertama itu ada hasil dari proporsi kelulusan kelas pagi sebesar 0,81818118. Yang kedua itu proporsi kelulusan kelas siang yaitu 0,7. Selanjutnya statistik uji Z yaitu 2,950176. Selanjutnya nilai kritis Z ialah 1,959964. Dan yang terakhir itu p-value. P-value-nya itu 0,003175931. Kita dapat lihat bahwa nilai statistik uji Z-nya itu lebih besar daripada nilai kritis Z-nya. Maka keputusan uji hipotesisnya akan mencetak tolak hipotesis nol. Ada bukti bahwa perbedaan signifikan dalam proporsi kelulusan mata kuliah pemrograman antara kelas pagi dan siang. Jadi kesimpulan dari kasus ini ialah bahwa hipotesis nolnya itu ditolak karena terdapat bukti bahwa perbedaan proporsi kelulusan mata kuliah pemrograman antara kelas pagi dan siang itu terdapat perbedaan signifikan dalam taraf nyata 0,05. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, terima kasih. Oke, sebelumnya saya telah mempresentasikan tentang pengujian hipotesis uji proporsi dua populasi menggunakan aplikasi RStudio. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengujian hipotesis uji proporsi dua populasi dengan perhitungan secara sistematis. Oke, langsung lanjut saja. Oke, kita langsung masuk saja ke kasusnya. Di sini terdapat A, kasus dengan hipotesis nol diterima, sama seperti yang ada di R. Kemudian penjabaran studi kasusnya, yaitu hipotesis nol yang berarti tidak ada perbedaan proporsi keaktifan berorganisasi. Maka hipotesis nolnya ialah P1 sama dengan P2. Kemudian hipotesis alternatif, yang berarti ada perbedaan proporsi keaktifan berorganisasi. Maka H1-nya ialah P1 tidak sama dengan P2. Kemudian ukuran sampel mahasiswa tahun pertama atau N1 sama dengan 180. Jumlah mahasiswa tahun pertama aktif organisasi atau X1 sama dengan 126. Proporsi tahun pertama atau P1 sama dengan X1 dibagi N1 sama dengan 126 dibagi 180 sama dengan 0,7. Ukuran sampel mahasiswa tahun kedua atau N2 sama dengan 200. Jumlah mahasiswa tahun kedua aktif organisasi atau X2 sama dengan 135. Proporsi tahun kedua atau P2 sama dengan X2 dibagi N2 sama dengan 135 dibagi 200 sama dengan 0,675. Dan yang terakhir, alfanya sama dengan 0,05. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan matematisnya. Yang pertama itu ada menghitung proporsi gabungan dengan rumus X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2. Setelah melakukan perhitungan, kita mendapatkan hasil yaitu 0,6868. Kemudian menghitung statistik uji Z dengan rumus P1 dikurang P2 dibagi akar dari P dikali 1 dikurang P dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Setelah melakukan perhitungan, kita mendapatkan nilai Z-nya ialah 0,5247. Kemudian dari hasil nilai Z-nya, ditentukan menentukan nilai kritisnya. Untuk alfa sama dengan 0,05, yang berarti nilai kritisnya itu 1,96. Maka kita dapat keputusan. Selanjutnya menentukan nilai kritis. Untuk alfa sama dengan 0,05, nilai kritisnya ialah 1,96. Kemudian keputusan, karena nilai Z-nya 0,5247 lebih kecil, kemudian keputusan,
karena nilai Z-nya yang didapat tadi 0,5247, di mana nilai Z ini lebih kecil daripada nilai kritisnya, yaitu 1,96, maka keputusan yang diperoleh ialah tidak menolak K0. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikasi 5%, tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan proporsi keaktifan berorganisasi antara mahasiswa tahun pertama dan tahun kedua. Kemudian B, kasus dengan hipotesis nol ditolak. Soalnya sama seperti yang ada di R. Penjabaran studi kasusnya ialah hipotesis nol, yang berarti tidak ada perbedaan proporsi kelulusan antara kelas, yaitu H0-nya ialah P1 sama dengan P2. Hipotesis alternatif yang berarti ada perbedaan proporsi kelulusan antara kelas, yaitu H1 ialah P1 tidak sama dengan P2. Ukuran mahasiswa kelas pagi atau N1 sama dengan 220, jumlah mahasiswa lulus mata kuliah pemrograman kelas pagi atau X1 sama dengan 180. Proporsi kelas pagi atau P1 sama dengan X1 dibagi N1 sama dengan 180 dibagi 220 sama dengan 0,8181. Ukuran mahasiswa kelas siang atau N2 sama dengan 240. Jumlah mahasiswa lulus mata kuliah pemrograman kelas siang atau X2 sama dengan 168. Proporsi kelas siang atau P2 sama dengan X2 dibagi N2 sama dengan 168 dibagi 240 sama dengan 0,7 dan alfanya 0,05. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan matematis. Yang pertama itu menghitung proporsi gabungan dengan rumus X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2. Setelah kita melakukan perhitungan, kita dapatkan bahwa hasil dari nilai proporsi gabungannya ialah 0,757. Kemudian menghitung statistik uji Z dengan rumus P1 dikurang P2 dibagi akar P kali 1 dikurang P dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Setelah kita melakukan perhitungan, kita mendapatkan nilai Z-nya ialah 2,950. Kemudian menghitung nilai kritis. Untuk alfa sama dengan 0,05, maka nilai kritisnya ialah 1,96. Kemudian keputusan, karena nilai Z yang dihasilkan tadi 2,90, yang dimana nilai Z ini lebih besar daripada nilai kritisnya, yaitu 1,96, maka keputusan yang diperoleh ialah menolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat signifikasi 5%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada perbedaan proporsi kelulusan antara kelas pagi dan kelas siang. Waktu pelaksanaan kelas tampak mempengaruhi tingkat kelulusan mahasiswa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Nah, di sini saya akan melakukan uji hipotesis ragam dua populasi dengan kasus H0 diterima. Untuk perhitungan matematisnya, langkah yang pertama kita lakukan adalah menyusun hipotesisnya. Pertama, kita buat H0 atau hipotesis 0, yaitu variansi nilai antara kedua kelas adalah sama, yaitu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Hipotesis satunya atau H1, variansi nilai antara kedua kelas berbeda, yaitu sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Langkah kedua yang kita lakukan adalah menghitung statistik ujinya. Statistik uji yang kita gunakan adalah nilai F yang diperoleh dengan membagi variansi kelas paginya, yaitu 64, yang dimana itu adalah S1, dan variansi kelas siang yaitu S2 sebesar 81. Sehingga S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat sama dengan 64 dibagi 81 memperoleh hasil 0,790. Langkah ketiga adalah kita menentukan daerah kritisnya. Karena ini adalah uji dua arah, berarti kita mempertimbangkan bahwa variasi kelas pagi bisa lebih besar atau lebih kecil dari kelas siangnya. Sehingga kita perlu menetapkan dua batas kritis, yaitu batas bawahnya dan batas atasnya. Dengan masing-masing berada di area 2,5% dari distribusi F. Lalu berdasarkan tingkat signifikansinya atau alfa sebesar 0,05. Kita mau peroleh nilai kritisnya sebesar 0,4
456 dengan batas bawahnya, dan batas atasnya 2,1673 setelah kita memasukkan angkanya. Lalu, langkah selanjutnya adalah membuat keputusan. Dalam kasus ini, nilai F yang kita hitung adalah 0,790, yang berada di antara batas bawah dan batas atasnya. Karena nilai F kita berada di dalam rentang ini, maka keputusannya adalah gagal menolak H0. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat kesimpulan. Dengan demikian, pada tingkat signifikansi 5% atau tingkat kepercayaannya 95%, tidak ada bukti yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam keragaman nilai antara kelas pagi dan kelas siang. Artinya, variasi dari nilai ujian antara kedua kelas pagi dan siang ini dapat dianggap serupa. Setelah kita melakukan perhitungan matematisnya, untuk perhitungan dengan RStudio adalah sebagai berikut. Kita melakukan uji hipotesis dulu untuk membandingkan variasi atau ragam nilai ujian statistika dasar antara dua kelompok, yaitu kelas pagi dan kelas siang di Fakultas Sains ITERA. Nah, hipotesis nol itu menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara kedua kelompok. Jika H0 diterima, berarti variasi nilai di kedua kelas dianggap sama atau serupa. Lalu, langkah pertama yang kita lakukan adalah data nilai ujian dari kelas pagi dan kelas siangnya dimasukkan ke dalam dua variabel, yaitu nilai pagi dan nilai siang. Kemudian, varians dari masing-masing kelas itu dihitung menggunakan fungsi var dalam kurung, seperti ini. Menghasilkan nilai S1 untuk nilai pagi dan S2 untuk nilai siang. Jumlah sampel untuk masing-masing kelas juga dihitung dengan N1 nilai pagi dan N2 adalah nilai siang. Selanjutnya adalah kita menghitung nilai statistik uji F. Dengan cara menghitung Selanjutnya, kita menghitung nilai statistik uji F dengan membagi varians kelas pagi dengan varians kelas siang, yaitu S1 dibagi S2. Nilai ini digunakan untuk menentukan apakah perbedaan ragam signifikan atau tidak. Lalu tingkat signifikansi atau alfanya ditentukan adalah sebesar 0,10. Lalu nilai kritis F untuk uji dua arah dihitung pada batas bawahnya dan batas atasnya, yaitu F critical low dan F critical high, dengan rumus sebagai berikut. Dengan Q(F) sama dengan, untuk critical low-nya, batas bawahnya adalah dengan Q(F) alpha per 2, dan df1 df2. Dan untuk batas atasnya adalah Q(F) dalam kurung 1 dikurang alpha per 2, df1, df2. Setelah itu, kita menghitung p-value-nya. P-value itu dihitung untuk memeriksa apakah nilai statistik F-nya berada di luar rentang nilai kritis. Jika nilai F-nya lebih kecil dari nilai kritis bawah atau lebih besar dari nilai kritis atas, H0 ditolak, yang berarti ada bukti bahwa ragam nilai kedua kelas berbeda. Jika nilai F berada di dalam rentang kritis, maka H0 gagal ditolak sehingga dianggap tidak ada bukti perbedaan ragam antara kedua kelas. Sehingga hasil yang diperoleh setelah melakukan perhitungan adalah varians kelas paginya adalah 8,44 dan varians kelas siangnya adalah 9,16. Statistik ujinya adalah 0,921. Terus nilai kritis F bawahnya adalah 0,245 dan nilai kritis F atasnya adalah 3,102. Dan p-value-nya sebesar 0, dan keputusan yang diperoleh adalah gagal tolak H0. Tidak ada bukti bahwa ragam nilai kedua kelas berbeda. Karena jika nilai F itu berada di dalam rentang kritis, maka H0 gagal ditolak, sehingga dianggap tidak ada bukti perbedaan ragam antara kedua kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Givar Ananta, NIM 123450078 dari kelas RC. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, di mana dalam kasus H0 ditolak. Oke, jadi dalam source code yang ini menunjukkan data waktu pekerjaan proyek dengan metode agile dan waterfall. Kemudian pada kolom kode yang ini, S1_SQ_2 itu adalah data varians dari data waktu dengan metode agile. Kemudian pada S2_SQ_2 itu adalah varians data dari data waktu dengan metode waterfall. Dan nilai N1_2 dan nilai N2_2 adalah jumlah data untuk masing-masing metode. Kemudian pada F-value didapatkan dengan membagi nilai varians agile dengan nilai varians waterfall. Lanjut. Kemudian dalam parameter uji, df_2 dan df2_2 itu adalah derajat kebebasan untuk masing-masing kelompok data. Sedangkan pada nilai kritis, ini adalah nilai kritis untuk uji dua arah yang diperlukan untuk menentukan apakah kita harus menolak H0. Kemudian pada kode yang ini adalah p-value untuk uji F, di mana p-value merupakan menunjukkan seberapa kuat data mendukung H0. Source code yang ini akan memunculkan hasil yang telah dihitung tadi, yaitu nilai F, nilai kritis F, dan p-value. Sementara di sini ada source code ini, jika nilai F berada di luar rentang dari nilai kritis, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita menolak H0, yang artinya ada bukti bahwa varian suatu pengerjaan kedua metode itu berbeda. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan soal sebelumnya dengan menggunakan metode perhitungan sistematis. Oke, soal yang kita gunakan tadi adalah sebagai berikut. Penyelesaian hipotesis H0, kita bisa menuliskannya sebagai sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, dan H1 sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Masuk ke statistik uji, kita bisa menuliskan rumusnya terlebih dahulu, yaitu F sama dengan S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. Kemudian saat kita substitusi, nilainya akan menjadi 16/49, yang dimana jika kita desimalkan, angkanya akan mendekati 0,327. Ini adalah nilai perbandingan antara variansi waktu metode agile dan variansi waktu metode waterfall. Kemudian dalam daerah kritis, alfa sama dengan 0,025 untuk uji dua arah. Artinya, tingkat kepercayaannya adalah 95%. Dan derajat kebebasan 1 adalah 14, dan derajat kebebasan 2 adalah 11. Adalah derajat kebebasan untuk masing-masing kelompok data. Lanjut, kita ke nilai kritis uji dua arah. Nilai kritis uji dua arah untuk batas atas akan menunjukkan nilai 0,3325 dan akan menunjukkan nilai 3,4563 untuk batas atas. Oke, keputusannya, karena nilai F hitung tadi 0,327 lebih kecil daripada batas bawah, yaitu 0,3325, maka H0 ditolak dengan kesimpulan dengan tingkat kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam keragaman waktu pekerjaan proyek antara metode agile dan waterfall. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.